Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hello Polkesma Jaya, I'm Alvina Nur Ishrofi. I'm the candidate of Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Malang 2020. Now, I'm currently studying in an applied nutrition science and I'm on my second year. In nutrition, I learn about measuring my own daily needs of nutrition, measuring the community need. I also learn about food processing, food technology, and so on and so far, which leads me to create more invention which will lead to daily life basis and better improvement of society. Apart from my educational background, I also pursue my achievements by joining English debate. I got the 7th Best Speaker of NHPO 2019, Best Speaker of Polkesma English Competition PEC 2019, Runner-up 2 of National Polyg English Competition, and Runner-up 3 of STDL English Debate Competition, which leads me to be critical in terms of new issues, perspectives, and differences that the world gave to me. I believe that my youth will give a huge role on bringing me to the best version of myself. Being socially active in campus is also my daily routine. I'm a part of Legislative Council in Polkesma, handling Law Commission. I participate as first responder in KSR PMI Unit Polkesma, and I became the facilitator of Red Cross in my high school, MAN 2 Kota Malang. The reason I coach in my high school is because I want to express my gratitude for what Red Cross has gave to me. While staying at home, I cook and do my practical exam by videos, and I'm getting used to it. I feed and play with my cats and take care of them. I also do pre-checking in checking blood pressure and body temperature to make my family members safe, and some massage for those who feel pain in the muscle. Tingkat literasi di Indonesia belum mengalami angka yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tahun 2016 ke tahun 2018, angka yang meningkat hanya 0,28%, yang berarti belum signifikan. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia, seperti Gerakan Literasi Nasional yang dibuktikan dan diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah. Namun, hal ini belum cukup karena hal ini masih dalam tataran yang umum, belum tataran yang lebih spesifik. Tataran yang lebih spesifik mengacu pada tataran yang lebih diaplikasikan kepada daily life, maka dalam hal ini saya akan lebih mengerucutkan gerakan literasi ke arah yang lebih spesifik, yaitu bidang kesehatan, khususnya dalam bidang saya yaitu bidang gizi. Maka gerakan literasi gizi akan diwujudkan dengan Nutrition Literacy Society atau NS adalah sebuah social project atau proyek sosial yang dimaksudkan dan dibentuk dalam komunitas untuk menciptakan diskusi yang menghidup agar mencapai kesehatan yang optimal. Prosesnya adalah ketika mengikuti Nutrition Literacy Society, masyarakat akan melakukan kegiatan-kegiatan literasi dan memperbanyak diskusi dalam bidang literasi gizi. Hal ini akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari terkait pemilihan bahan makanan, mana yang benar, mana yang kurang benar, dan mana yang harus ditindaklanjuti. Atau Nutlit Society akan memenuhi dua aspek dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama yaitu Good Health and Well-being, yaitu kesehatan yang baik dan sejahtera. Yang kedua yaitu Quality of Education atau kualitas pendidikan yang baik. Hal ini tentunya dapat diraih dengan konsistensi yang tinggi dan partisipasi masyarakat sehingga aktif untuk mengikuti program ini. Persiapan yang saya lakukan adalah melakukan perencanaan dan melakukan pemrograman dan isi-isi konten, lalu mencari tim dan kolaborator. Dalam hal ini, tim dan kolaborator akan sangat membantu saya dalam berproses. Dalam literasi digital atau Legit, kami memiliki beberapa konten, yaitu yang pertama, Giziku Hari Ini, dengan mengecek status gizi dan kesehatan yang bisa meningkatkan kesadaran diri.
Yang kedua yaitu bedah literasi. Bedah literasi dimaksudkan agar setiap anggota dari komunitas literasi gizi ini memiliki kesadaran untuk membaca dan mengaktifkan diskusi. Cara mengakses akun Nutlit Society adalah dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun Nutlit Society. Di sini kami ada beberapa postingan mengenai konsep gizi dan gambar yang bersuara berupa 4 pilar gizi seimbang. Pilar pertama gizi seimbang yaitu konsumsi makanan yang beragam, mulai dari makanan pokok, lauk nabati, dan hewani. Kemudian profil singkat mengenai penemu NLS, dan video yang mengedukasi yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Halo, kembali lagi di sore hari. Ini adalah porsi catering. Dia udah pas, tapi kita kan nggak mungkin konsumsi. Fitur-fitur ini akan memudahkan para pembaca untuk bisa memahami bagaimana sih konsep dari gizi seimbang ini. Lalu, kami juga ada podcast yang nantinya akan membahas mengenai isu-isu gizi dan bagaimana pandangan kami agar masyarakat juga open-minded dengan hal ini. 55% dari penduduk Indonesia masih mengalami buta huruf fungsional atau functional illiterate, yang berarti mereka bisa membaca namun belum bisa memahami apa yang dibaca. Maka dalam hal ini, komunitas literasi gizi atau Nutlit Society akan mengambil peran dengan membuat sesuatu untuk dibaca dalam bentuk kartu. Ini sederhana sebagai sasaran untuk anak-anak sekolah agar mereka bisa memahami dan meningkatkan daya baca mengenai apa saja sih yang penting untuk diketahui sebagai pembelajaran dari gizi. Saya tertarik melakukan dan membuat kartun gizi ini sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan daya baca dari masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, agar kita bisa mengetahui apa saja yang kita konsumsi dan mengetahui what we eat today. Hal terakhir dan yang terpenting, gerakan untuk meningkatkan upaya hidup masyarakat yang sehat tidak hanya melulu dalam bidang pangan maupun komposisi. Sudah saatnya literasi berkiprah kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesadarannya dalam hidup bergizi. Saatnya bergabung dalam Nutrition Literacy Society. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.